Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah salat yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita ini bisa menjalankan sholat Isya dengan berjamaah, karena begitu banyak kaum muslimin yang senantiasa ingin menjalankan sholat berjamaah, tapi kadangkala Allah tidak berkenan, tidak meridhoi, akhirnya pun susah menjalankannya. Tapi kita malam ini bisa dimudahkan olehnya untuk sholat Isya berjamaah, sehingga patut kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang ada. Salam salat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga kiamat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin membacakan ayat Al-Quran yang membahas tentang tema bagaimana Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin ini memberikan pembelajaran, yaitu pembelajaran tentang tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kisah ini berarti saat itu Nabi Ibrahim sudah diamani oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, sehingga beliau pun mengajak kaum yang pada saat itu masih menyembah berhala. Bahkan bapaknya sendiri, memang ada yang mengatakan di sini adalah bapak, tapi ada yang mengatakan itu paman, ya, pakleknya istilahnya. Tapi kalau tekstualnya memang bapak, yaitu siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Masih ingat Pak, bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar, ya, Azar. Jadi tercantum di dalam surat Al-An'am ayat mulai dari 74 ya sampai nanti selanjutnya, sampai kita selesai baca. Yang jelas kenapa ini kok saya ingin membacakan, karena kita ini akan memasuki yang namanya hari raya Idul Kurban. Ketika kita masuk di hari raya Idul Kurban, mesti akan menyampaikan yang namanya khotib, yaitu bagaimana proses tugas yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sebagai korban, gitu ya. Jadi otomatis kita tetap sentral pembicaranya, bahasanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita baca. Kalau bawa HP boleh juga dibuka aplikasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Jadi ingatlah ketika saat itu Nabi Ibrahim berkata kepada li abihi, yaitu kepada bapaknya. Nah, bapaknya kalau dalam Al-Quran di sini adalah namanya Azar. Apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Yang kita lihat, bapaknya Nabi Ibrahim ini kebiasaan atau pekerjaannya adalah membuat patung, ya, yang sembah oleh kaumnya pada saat itu. Maka pertanyaan Nabi Ibrahim itu, atattakhidhu asnaman aliha, kenapa engkau wahai bapak, ya, menjadikan yang namanya patung yang engkau buat itu adalah alihatun, menjadi alihatan, menjadi Tuhan. Jadi kenapa wahai bapak engkau menjadikan patung buatan dirimu sendiri itu adalah menjadi patung? Ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ini sesungguhnya aku wahai bapak, aroka melihat dirimu, yaitu wa qaumaka dan kaummu, fi dhalalim mubin, benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Ibrahim saat itu sudah berdakwah, ya, mengajak kepada kaumnya, khususnya adalah bapaknya ini, untuk beragama yang tauhid, beragama yang benar.
Ya, jadi tidak menyembah kepada patung, tidak menyembah kepada berhala. Nah, terus kita lihat bagaimana tafsirnya ini. Jadi di sini dikatakan tafsirnya yaitu wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin ila akhir kisah. Yaqulu ta'ala wadhkur kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam mathniyan alaihi wa mu'azzaman fi hali da'watihi ila tauhid. Yaitu di ayat ini Allah menyebutkan kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sebagai musnian itu artinya pengagungan atau istilah sanjungan, ya, penghormatan fi hali dakwatihi di dalam keadaan dakwahnya Nabi Ibrahim, yaitu menuju kepada tauhid. Jadi ayat ini kenapa mengisahkan tentang Nabi Ibrahim? Karena Allah memuliakan, Allah mengagungkan, ya, Allah memuji kepada Nabi Ibrahim, yaitu dalam mendakwahkan ajaran tauhid ini. Ya, terutama adalah apa namanya dikatakan dalam ayat ini, yaitu bagaimana berkata kepada Azar, bagi bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu mengajak kepada ajaran tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Jadi fi hali da'watihi ila tauhid wa nahihi anisyirk, yaitu mengajak kepada ajaran tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Idh qala li abihi Azar, yaitu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Azar, bapaknya, atattakhidhu asnaman aliha, apakah kenapa engkau menjadikan patung ini menjadi Tuhan? Padahal patung itu adalah la tanfa'u wa la tadurru wa laysa laha minal amri syai'. Jadi padahal patung ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan mudarat, ya, dan tidak bisa memberikan perintah sesedikit pun, ya. Ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku ini melihat dirimu wahai bapak dan kaummu adalah fi dhalalin mubin, dalam keadaan sesat yang nyata. Haitsu abadtum man la yastahiqu minal ibadi syai'an. Yang mana kalian semuanya ini menyembah kepada seseorang atau sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Jadi yang namanya patung itu, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa tidak berhak yang namanya patung ini disembah. Nah, sedangkan engkau ini adalah wa taraktum ibadatu khaliqikum. Engkau malah meninggalkan, ya, kalian semuanya, berarti Abu Azar dan kaumnya, itu taraktum ibadatu khaliqikum, ibadata khaliqikum, meninggalkan peribadatan kepada Tuhanmu. Padahal Tuhanmu itu adalah yang telah menciptakan dirimu. Tuhanmu itu adalah warazaqakum, telah memberikan rizki kepadamu, wa mudabbirikum, dan Allah Tuhanmu itu adalah yang mengurus dirimu. Wa kadzalika khina wafaqana litauhid. Ya, yang demikian itu adalah di saat bagaimana kami tetapkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu litauhid, untuk ajaran tauhid ini. Wa dakwah ilahi, dan dakwah di dalam ajaran tauhid ini. Jadi ini artinya adalah Nabi Ibrahim memberikan diberdapat, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa semangat untuk menyampaikan dakwah tauhid dan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Yang mana yang demikian itu adalah kami nampakkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu malakutas samawat. Yang namanya malakutas samawat itu artinya adalah keadaan yang ada di langit, wal ardh, dan yang di bumi. Ayyura bi basiratihi mastamalat alaihi minal adillatil qadiyah wal barahinus saatiyah. Jadi Nabi Ibrahim saat itu kemudian ditampakkan bagaimana dalam rangka untuk menguatkan dakwah tauhid tadi, yaitu keindahan kemahakuasaan Allah dalam memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu apa yang ada di langit, apa yang di atasnya Nabi Ibrahim, ya, wal ard, dan apa yang ada di bumi. Maksudnya apa?
yaitu Nabi Ibrahim itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ada di langit. Ya, nanti cerita ayat di bawahnya adalah melihat bintang, melihat bulan, dan melihat apa? Matahari saat mengajarkan kepada kaumnya, yaitu ajaran tauhid ini. Nah, padahal istilahnya yang dihadapi memang kaum kan betul-betul tidak taat. Artinya apa? Menyembah berhala, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waliyakuna minal mukminin, ya. Jadi Nabi Ibrahim nanti akan ya diperlihatkan, ditunjukkan, yaitu yang namanya ada bintang, ada bulan, ada matahari, itu sebagai alat untuk menyampaikan dakwah tauhid ini kepada kaumnya, gitu ya. Jadi bukan berarti Nabi Ibrahim nanti dalam kisahnya itu menyampaikan itu adalah menjalankan penyembahan kepada selain Allah. Tidak, justru Nabi Ibrahim itu memberikan gambaran, yaitu pendidikan atau metode pembelajaran ajaran tauhid kepada kaumnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya lihat dalam sejarah, terutama adalah perilaku kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu memang ketika kita mempelajari, kemudian kita ambil hikmah di dalamnya, metode-metode yang disampaikan beliau itu bisa kita gunakan, kita pakai, terutama adalah untuk bagaimana kita menyampaikan kebaikan kepada saudara-saudara kita, kepada sanak famili atau keluarga kita, gitu ya. Itu memang betul-betul contoh yang indah bagaimana dalam mengajarkan ajaran tauhid tadi. Fa innahu bihasbi qiyamul adillati yaksiru 'alal iqan wal 'ilmu tam bi jamil matalib. Jadi artinya bagaimana Nabi Ibrahim itu betul-betul dengan kekuatan dalil yang logis, ya, yang istilahnya diterima oleh akal, dan kemudian dengan ilmu yang sempurna, ya, itu memenuhi daripada argumentasi dalam menyampaikan dakwah tauhid ini. Jadi siapapun yang mencari tentang bagaimana ajaran tauhid ini dengan metode yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, itu sudah memenuhi syarat, ya, untuk bagaimana orang itu harusnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Yaitu falamma janna alaihil lail. Jadi falamma maka tatkala janna alaihil lail, yaitu telah datang atau telah menjadi sunyi, telah menjadi gelap, yaitu yang namanya datang al-lail, malam, ay azlama, yaitu menjadi gelap, ro'a kaukaban. Saat itu Nabi Ibrahim kemudian melihat kaukaban. Kaukaban itu artinya adalah bintang, Pak. Jadi Nabi Ibrahim saat itu melihat bintang. La'allahu minal kawakib al-budi'ah li'anna taksisihi bidzikri yadullu ala ziyadati an ghairihi. Ya, jadi saat itu memang Nabi Ibrahim itu menunjukkan kepada kaumnya ada bintang yang bersinar. Nah, ya, jadi bintang ini adalah menunjukkan daripada istilahnya sinarnya itu cahayanya lebih cemerlang daripada bintang-bintang yang lainnya. Walihada qala man qala innahu az-zahra. Jadi ada yang mengatakan bintang tersebut adalah bintang, sebenarnya adalah planet Venus, Pak, sebenarnya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi mempunyai cahaya yang terang benderang begitu. Nah, karena ini tafsirnya adalah tafsir zaman sekarang ini, Pak. Jadi ada istilah bintang apa namanya, ada planet Venus. Kalau kitab-kitab yang dahulu tidak ada seperti itu, ya. Jadi pokoknya ada bintang yang mencorong, itu istilahnya sinarnya itu luar biasa. Kalau tidak salah di tempat kita itu kadang-kadang terlihat juga nampak sebelah sana itu terang benderang. Itu bintang warnanya. Katanya juga apa? Mars apa Jupiter yang sebelah sana itu. Jadi kadang-kala itu pada terang benderang sekali itu. Itu jadi ada cahaya yang bintang sekali. Nah, saat itu Nabi Ibrahim melihat itu bintang-bintang tadi, ya, kemudian mengatakan qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Nah, jadi ini cara metodologi pembelajaran bagaimana mengajari kepada kaumnya. Ai ala wajhi tanazul ma'al khusum. Jadi saat itu Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa dengan ketenangan, ya, menyampaikan itu, tapi apa namanya, dalam hatinya adalah memberontak. Ma'al khusum itu artinya ya nggak setuju yang namanya bintang kok jadi Tuhan gitu. Tapi karena proses pembelajaran, beliau mengatakan di depan kaumnya itu adalah hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Nah, itu ya. Kemudian ai hadza rabbi fa
fahlaman tanazur hal yastaghfir rububiyah, ya kita lihat, kita saksikan apakah ini bisa memberikan pengayoman kepada kita sekalian gitu ya. Wahal yakumulana dalil ala dzalik, apakah kemudian ini menjadi dalil juga keberadaan Tuhan, yaitu yang nampak tadi terang benderang. Fa innahu la yanbaghi li'aqil ayat hidaylahu hawahu bi ghairi hujjah wala burhan, ya. Bagi orang yang berakal, ya, kemudian kau menjadikan ini sebagai Tuhan, itu betul-betul tidak ada hujjah maupun tidak ada bukti yang nyata. Jadi istilahnya Nabi Ibrahim memberikan pembelajaran kepada kaumnya, ya, di saat mengatakan ini adalah bintang, ya, maka akhirnya pun ternyata bintang itu apa? Tenggelam, hilang. Falamma afala, gitu ya. Maka tatkala bintang tadi kemudian hilang, lenyap. Jadi di sini dikatakan yaitu falamma afala qala la uhibbul afilin. Aku berkata, ya, saya tidak suka itu. Tuhan kok lenyap gitu, muncul lenyap, wah gitu kan. Bagaimana tafsirnya? Yaitu ay alladzi yaghibu wa yakhtafi amman abdahu. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah bintang tadi, yaitu yaghibu, hilang, wa yakhtafi, dan sembunyi kepada atau menghindari daripada penyembahnya. Nah, fa innal ma'bud la budda yakuna qa'iman bi masalihi min 'abdi. Jadi maka sungguhnya sebenarnya yang namanya zat yang maha disembah harusnya itu senantiasa berada, ya, menyaksikan bima solihi manut, yaitu dengan kebaikan-kebaikan yang menyembahnya. Wa mudabbiran lahu bi jami syuni, dan harusnya bisa mengatur dan mengarahkan atau mempersiapkan atau menyiapkan tentang persoalan atau bi jami'i syuni, yaitu semua daripada kebutuhan itu senantiasa dipenuhi. Fa amal ladzi yamti waktu katsir wa huwa ghaib, fa min aina yastahiqul ibadah. Nah, maka dengan adanya perjalanan waktu ternyata lenyap, hilang itu yang namanya bintang tadi. Apakah seperti ini kemudian berhak untuk disembah, kan gitu ya. Jadi seolah Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, apakah seperti ini kita katakan sebagai Tuhan yang kemudian hilang, lenyap setelah datang yang lebih terang lagi, yaitu apa? Bulan, ya. Wal ittakhadhu ilahan illa ma asbahatul batil. Apakah seperti ini engkau kemudian jadikan sebagai Tuhan yang mana ini adalah kecuali hanya orang yang bodoh saja itu yang bisa menjadikan atau menganggap bintang ini sebagai Tuhan. Baik, ayat berikutnya, falamma ra'al qamara bazighun qala hadza rabbi. Maka kemudian tatkala muncul yang namanya bulan, ya, kemudian bazighun itu artinya terbit, bulannya terbit, muncul, ya. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Maka kemudian saat bulan itu lenyap, hilang, Nabi Ibrahim pun mengatakan la illam yahdini, kalau seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, sungguh aku adalah termasuk orang yang sesat. Nah, ini dialog-dialog seperti ini saya kira perlu kita tiru, bahwa kita ini kalau ngajari, mungkin dampingi anak-anak kita yang memang secara intelektual atau istilahnya nalar pikirannya itu sudah mulai beranjak remaja, dewasa. Nah, kita ini ternyata harus mempunyai cara, metode bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita yang tidak cenderung untuk memaksa, tapi kita arahkan untuk bagaimana bisa berpikir dan bisa menggunakan nalarnya dalam rangka untuk menerima apa yang kita sampaikan, gitu ya. Ya, Nabi Ibrahim juga begitu ini, yaitu menyampaikan tentang ketuhanan ini, yaitu setelah muncul yang namanya bulan, ya, ternyata kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kalau seandainya Allah, Tuhan saya ini tidak berikan petunjuk, maka sungguh aku ini adalah termasuk orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, falamma ra'al qamara bazighun, jadi ketika bulan ini terbit, muncul ayat tolian, ra'a ziyadati 'ala nauril kawakib. Maka saat itu 'ala nuril kawakib wa mukhalafatulaha. Jadi ketika bulan muncul, maka lenyaplah, hilanglah yang namanya cahaya daripada bintang, ya, dan menyelisih daripada atau istilahnya mengalahkan terang benderangnya itu daripada
bintang. Jadi bulan lebih apa namanya, lebih terang lagi. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan sama, qala hadza rabbi, ini berarti Tuhanku, gitu kan? Ya, kemudian falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Jadi kalau setelah lenyap hilang bulan itu, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau seandainya Tuhanku ini tidak memberikan hidayah kepadaku, sungguh aku ada termasuk orang yang sesat. Maksudnya apa? Yaitu faqtaqara ghayatul iqtiqar ila hidayati rabbi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu sungguh sangat butuh sekali yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita ini kemudian sering membaca Al-Fatihah itu dalam rangka untuk selalu mendapatkan atau meminta hidayah, minta petunjuk kepada Allah taala. Apa bunyi ayatnya? Yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Jadi kenapa ini menjadi ayat yang tidak favorit bagi kita umat Islam ya? Karena itu umul Quran. Umul Quran itu kan indonya Quran, bahwa semua isi kandungan Quran itu istilahnya diringkas di dalam Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu istilahnya pas saat belum sempat hari itu untuk baca Al-Quran, ya minimal baca Al-Fatihah. Ya setiap habis sholat minimal sekali lah atau berapa gitu ya. Jadi artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kita ini butuh petunjuk dari Allah Ta'ala ya. Jadi dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Baik, Nabi Ibrahim pun juga begitu. Kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk tentang bagaimana mengetahui pemahaman tauhid ini, maka sungguh aku termasuk orang yang disesatkan, kata Nabi Ibrahim. Nah, baik, dosen yang saya hormati, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Maka tatkala Nabi Ibrahim itu melihat, menyaksikan ada yang namanya matahari yang kemudian muncul, ya otomatis ketika matahari muncul berarti sudah masuk siang, maka cahaya bulan pun hilang sirna dari hadapan Nabi Ibrahim dan kaumnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ini adalah Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar ya. Jadi Nabi Ibrahim memberikan pembelajaran lagi dengan hadirnya atau datangnya yang namanya matahari tadi ya, yang matahari lebih besar lagi. Baik, yaitu minal kaukab wa minal qamar. Jadi ini adalah lebih besar daripada bintang dan lebih besar daripada bulan. Falamma afalat taqarrara hina idinil huda wa mahallur radi. Jadi ternyata ketika kemudian hilang juga ini yang namanya matahari, karena apa? Terbenam Bapak ya, waktu seharian sudah selesai, berarti datang yang namanya malam. Maka saat itu pun Nabi Ibrahim mengatakan qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, kata Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya aku ini adalah bari'um mimma tusyrikun. Aku ini terlepas dari apa yang engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini berlepas daripada apa yang kau lakukan, yaitu melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Nabi Ibrahim menunjukkan pembelajaran tauhid ini adalah dengan mengatakan saya berbebas atau berlepas diri dari apa yang engkau sekutukan, yaitu yang namanya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya. Ini yang kita hafal Pak ya. Kalau dalam doa apa namanya? Doa iftitah Pak ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi wajah itu sesungguhnya wajahku. Jadi makanya kenapa bahasa Indonesia mati ketika kita sholat itu tolong doa iftitah ini betul-betul misalnya ada waktu sempatkan dibaca Pak ya. Artinya itu apa namanya, ini adalah komitmen ulang diri kita ini kepada Allah tentang ajaran tauhid. Jadi kita lihat dalam apa doa itu kan mulai dari apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar, terus kabira wal hamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini puji-pujian kepada Allah taala. Ya, kemudian apa? Wa asila bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya ya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi ini sungguhnya diriku, wajahku dan wajahku ini wajhiya ya, aku hadapkan kepada zat yang telah fataras samawat, yaitu yang telah menciptakan langit dan bumi ya, hanifan, yaitu dengan mengikuti ajaran agama yang lurus, agama yang benar.
Jadi ketika kita membaca itu Pak, nanti terhujam di dalam dada kita ini bahwa kita ini menghadap kepada Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi, gitu ya. Wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah diriku ini adalah termasuk orang yang musyrik, ya, musyrik pada Allah SWT. Baik Bapak Ibu saya hormati, jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita sekalian bahwa ajaran tauhid itu memang sejak diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan memang semuanya Nabi dan Rasul semuanya ngajarin kayak gitu. Tapi karena kita kenal bahwa bapaknya para Nabi dan Rasul adalah Nabi Ibrahim, dan ayat-ayat begitu banyak yang menjelaskan mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ini, maka kemudian ini kita pakai metode pembelajaran ajaran tauhid ini kepada anak generasi penerus kita, ya, supaya kita ini selamat, ya, anak-anak kita, bahwa tetap mengikuti ajaran tauhid yang kemudian dilanjutkan dengan cucunya Nabi akhir zaman kita ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti ajarannya Muhammad karena kita ini hidup di akhir zaman. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang kokoh kepada kita sekalian, ya, untuk mengikuti ajaran tauhid ini, dan semoga Allah menguatkan pada diri kita, utamanya di bulan Dzulhijjah ini Pak. Jadi saya ingin menyampaikan, walaupun ayat ini sudah pernah saya sampaikan, ternyata Allah Ta'ala itu mengistimewakan yang namanya 10 hari bulan Dzulhijjah di awal-awal. Kita ini kan sudah di tanggal berapa Pak Dzulhijjah ini? 4 atau 3 Pak? 4 ya. Jadi artinya sejak tanggal 1 Pak, kita ini sudah masuk bulan Dzulhijjah, sampai Allah itu berfirman begini Pak, wal fajri walayalin asyr, gitu ya, demi waktu fajar dan demi 10 malam, yaitu di awal bulan Dzulhijjah ini. Jadi kalau Allah itu bersumpah kepada makhluk atau menggunakan sumpah makhluknya ini, itu berarti begitu pentingnya Pak, ya, yang namanya makhluk tersebut. Maka yang dimaksud dengan walayalin asr itu adalah malam-malam di 10 hari, yaitu di situ maknanya ahli tafsir mengatakan yaitu yang namanya bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10, gitu ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, boleh kita perbanyak, yaitu namanya berpuasa, ya. Tapi kalau nggak sempat puasa sejak awal, minimal apa? Puasa apa namanya? Iya, ketika para jamaah haji berkumpul di Padang Arafah, maka kemudian kita puasa namanya puasa Arafah. Kalau kita lihat di kalender atau ketetapan, misalnya yang sudah jelas ikut hitungan hisabnya Muhammadiyah, itu berarti Idul Adha hari apa? Hari Jumat ya Pak ya. Berarti Arafahnya sebelumnya hari Kamis, ya. Tapi karena kita kepengen ikut Nabi Ibrahim mengenang saat beliau bermimpi, maka kemudian ada lagi puasa sebelumnya, namanya puasa Tarwiyah. Berarti tanggal berapa? Ya itu ya. Jadi artinya tanggal 4, atau tepatnya adalah kalau kita lihat dalam hitungan Dzulhijjah berarti ya tanggal 8. Jadi tanggal 8, tanggal 9 kita berpuasa. Puasa tanggal 8 namanya puasa apa tadi? Tarwiyah. Puasa tanggal 9 namanya puasa Arafah, ya. Jadi Arafah. Jadi minimal itu Pak. Tapi kalau mau puasa sejak awal enggak apa-apa, atau Senin Kemisan juga enggak apa-apa, ya. Itu amalan yang mungkin bisa kita lakukan. Yang kedua, kita perbanyak wirid Pak, zikir, ya. Bahkan zikirnya itu kalau dalam hadis itu tadi saya sampaikan khutbah di Masjid As-Salam, yaitu pakai wirid atau zikir yang takbiran itu nggak apa-apa, itu apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, gitu kan? Atau pakai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Itu dibaca, diperbanyak. Ya, kalau misalnya nggak urut banyak seperti itu, ya minimal ya subhanallah, alhamdulillah. Tidak hanya setelah sholat hajat, tapi juga di luar sholat, yaitu perbanyak zikir ini, ya. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk menghormati dan sekaligus mencari fadilah keutamaannya, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ingat Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram Pak, ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apa saja Pak? Ya, jadi mulai dari Dzulqa'dah dulu Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram cara Jawanya apa?
Suro, itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Satunya itu adalah sebelum Sya'ban, namanya bulan apa? Rajab. Nah gitu ya. Kalau Ramadan gimana? Ramadan itu istimewa lagi, gitu. Bukan yang keempat ini termasuk ya. Jadi yang namanya bulan haram yang dimuliakan itu adalah tadi itu mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang ditambah dengan Rajab yang sebelum bulan Sya'ban ya. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka di bulan seperti ini kita senantiasa takarub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diri kita ini betul-betul dimudahkan oleh Allah segala urusan di dunia ini ya, dan dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah, beramal soleh ya, bahkan amal baik bagi kita sekalian ya. Boleh insya Allah kalau ada kemampuan ikut tanggal 10 Dzulhijjah itu menyembelih binatang apa? Korban gitu ya, sapi atau istilahnya ikut patungan sapi atau apa? Kambing gitu ya. Kambing itu ada jenis dua Pak ya, ada kambing domba, ada kambing apa? Yang biasa itu monggo silahkan, yang penting itu sebagai wujud untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak melihat dari tetesan darah yang telah disembelihkan itu, tapi yang paling penting adalah takwa kita ya. Jadi niat kita dalam berkorban itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah. Jadi kata kita yang mampu dalam tanggal 10 Dzulhijjah berkorban misalnya, betul-betul DPDP mendekat kepada Allah taala, niatnya bahwa apa yang kita keluarkan berupa penyembelihan korban tadi itu adalah karena Allah, bukan kepada selain Allah. Baik, demikian Bapak saya hormati. Mari tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Pak ya dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.